Halo sahabat spoiler, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Train to Busan BC. Film ini rilis pada tahun 2008 dan salah satu film pemburu yang lumayan keren dan menarik untuk ditonton. Jadi jangan lama-lama bercengkrama di depan, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Di mana di adegan awal kita diperlihatkan seorang peramal yang melihat sebuah masa depan di dalam diri seorang anak kecil yang memiliki mata biru. Ia bernama Evolet. Ia mengatakan kepada masyarakat bahwasanya ia melihat seorang kesatria yang akan merubah suku mereka di masa yang akan datang. Kemudian scene berpindah beberapa tahun ke depan. Diperlihatkan dua orang pria yang bernama Deleh dan satunya lagi bernama Baku. Kita fokus kepada pemeran utama yaitu si Deleh. Dia memiliki sebuah hubungan dekat dari kecil dengan seorang perempuan, melainkan adalah si Evolet, yang dimana mereka sudah menjadi dewasa. Si Deleh ini, ia pernah berjanji kepada Evolet bahwa dia akan memburu gajah manak sendirian untuk mendapatkan sebuah penghargaan dari si peramal yang berupa tombak putih, agar nantinya dia diakui oleh sukunya dan bisa menikahi Evolet supaya mereka hidup bersama. Delay, when will I become a hunter? When you stop asking so many questions Run away. Together we can cross the great mountains. and abandon our people. The only way we can be together is I must kill the Manic. Dan tibalah saat mereka ingin memburu manak, di mana kelompok pemburu tersebut dipimpin oleh seorang pria yang bernama Tik-Tik. Kemudian mereka pun mulai memburu dan mengejar, di mana saat salah satu manak terkena perangkap, manak itu berhasil memutuskan tali perangkapnya, kemudian lari sambil membawa perangkap itu. Lalu mereka semua loncat ke atas perangkap untuk menahannya, akan tetapi manak itu terlalu kuat hingga mereka terlempar dan terlepas satu persatu, di mana hanyalah si Deleh tinggal sendirian yang menahannya. Dia pun dibawa oleh manak ke atas puncak bukit yang tidak terlalu jauh. Manak itu pun merasa marah karena mereka telah mengganggunya. Lalu manak tersebut menyerang Deleh hingga dia hampir saja terkena oleh serangan manak tersebut. Ia pun mengambil tombaknya dan menancap di bebatuan, sehingga saat si gajah itu menyerangnya langsung tertusuk dengan tombak tepat di dadanya sampai gajah itu pun menjadi mati. Kemudian datanglah sekelompoknya beserta pemimpin berteriak dan mengakui keberaniannya Deleh yang telah menaklukkan hanya seorang diri. Pada akhirnya Deleh pun mendapatkan tombak putih dan menikahi Evolet sebagai janji yang telah dikatakannya. Dan beberapa hari kemudian, di saat musim salju, muncul sebuah pasukan menyerang suku mereka, membantah satu persatu dan sebagainya, termasuk Evolet. Kekasih si Deleh dibawa oleh mereka untuk dijadikan budak pekerja di salah satu tempat pembangunan kerajaan piramida yang dipimpin oleh seorang dewa. Namun si Deleh yang tidak setuju karena baru beberapa hari menikah, tetapi istrinya sudah dibawa oleh mereka. Akhirnya memutuskan untuk mencari pasukan itu bersama Tik-Tik dan Karin untuk merebut sang kekasih yang dicintainya. Di perjalanan ternyata diam-diam Baku mengikuti mereka, yang dari awal dia tidak diizinkan untuk pergi karena sangat beresiko terhadap dirinya. Namun karena merasa kasihan untuk kembali terlalu jauh, akhirnya ia pun diizinkan untuk melanjutkan perjalanan bersama mereka. Di tengah perjalanan, Deleh menemukan sebuah gantungan kalung milik Evolet dan jejak kaki yang menunjukkan jalan bahwa mereka tidak terlalu jauh dari tempat tersebut. Tiba di sebuah hutan, mereka menemukan sebuah kelompok penjahat itu yang sedang beristirahat dan menunggu waktu yang tepat untuk membebaskan mereka. Malamnya, saat salah satu si penjahat ingin melakukan sesuatu kepada Evolet, muncul si Deleh dari belakang dan memukulnya sehingga dia tidak sadarkan diri.
Kemudian dia pun membebaskan mereka satu persatu. Saat diketahui oleh si penjahat, mereka semua dikejar dan berlari ke sebuah semak-semak rumput yang sangat panjang. Tiba-tiba muncul burung unta raksasa menyerang mereka semua, dan sekelompok deleh berlari untuk menyelamatkan diri bersembunyi di bawah akar-akar pohon. Namun berbeda dengan si Baku yang naik ke atas pohon dan dia hampir saja terkena burung unta tersebut. Lalu muncul si deleh mengalihkan perhatian agar dikejar oleh hewan itu. Dia pun diserang dan dikejar sampai berlari ke dalam pohon bambu. Mengambil salah satu potongan bambu yang runcing, kemudian menusukkannya ke dalam mulut hewan itu sehingga dia menjadi mati. Evalet bersama Baku, mereka berdua akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa oleh si penjahat. Saat si deleh melihatnya, dia pun harus berpasrah karena tidak mungkin menyerang mereka sendirian. Kemudian dia menghampiri Tik-Tik yang sedang terluka akibat serangan burung unta. Lalu dia dibawa keluar hutan agar bisa diobati. Malamnya, saat dia ingin memburu hewan untuk dimakan, tiba-tiba dia terjatuh ke dalam perangkap yang dipenuhi kayu-kayu yang sangat tajam. Dan seketika itu cuaca tiba-tiba berubah menjadi badai besar dan turun hujan, sehingga air mengalir ke dalam lubang perangkap itu. Ketika ingin keluar, tiba-tiba muncul seekor harimau yang terperangkap dengan kayu tepat di dalam lubang yang sama dengannya. Dia pun mengambil sebuah tombak mendekati harimau tersebut untuk membunuhnya, tetapi hatinya berkata lain. Dia pun mengatakan kepada harimau tersebut, "Jika deleh menyelamatkannya, sebagai tanda terima kasih janganlah engkau menyerangnya." Do not eat me when I set you free. Kemudian dia pun melepaskan harimau itu. Lalu si harimau mendekati deleh secara perlahan, melihat wajah dan mencium bau tubuhnya. Si harimau pun meloncat ke atas pergi meninggalkan tempat tersebut. Paginya saat ia kembali ke tempat Tik-Tik yang ternyata dia sudah sembuh. Kemudian Tik-Tik melihatkan sebuah desa yang tidak ada penghuni. Mereka pun pergi ke desa itu dan menemukan sedikit makanan yang tersisa di atas tanah. Lalu muncullah suku yang berkulit hitam melainkan masyarakat desa tersebut. Di saat berniat ingin menyerang mereka berdua, dan seketika saat itu muncul harimau yang diselamatkan oleh deleh. Lalu harimau pun melihat wajah dan bau tubuh si deleh, dan harimau tersebut langsung mengancam suku itu jika menyakiti mereka berdua. Setelah harimau itu pergi, dan di sini semua suku itu salut kepada deleh karena dia bisa berkomunikasi dan mampu menjinakkan seekor harimau yang dianggap sangat berbahaya oleh masyarakat mereka. Si deleh dan Tik-Tik disambut dengan baik karena dia dianggap seorang kesatria, dan mereka berdua diberi makanan yang sangat banyak oleh suku tersebut. Di sini ketua suku menjelaskan kepada deleh, sebelumnya seorang peramal dari desa sebelah mengatakan bahwa suatu saat akan ada seorang kesatria yang memimpin suku mereka untuk pergi ke sebuah kerajaan di mana di sana banyak suku mereka yang diculik dan dijadikan budak oleh si dewa untuk dipekerjakan. Namun mereka tidak berani datang ke sana karena jumlah mereka terlalu banyak untuk dilawan. Mereka percaya bahwa suatu saat akan ada seorang ksatria yang memimpin seluruh suku untuk pergi ke sana merebut kaumnya kembali. Melainkan dia adalah seorang yang bisa berkomunikasi dengan harimau yang disebut hewan bertaring putih yang dianggap sangat berbahaya bagi semua suku termasuk masyarakatnya. Di sini deleh menyadari bahwa peramal yang mereka maksud adalah ayahnya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Namun deleh tidak tahu dan masih ragu akan hal yang dikatakan oleh si ketua suku, bahwa yang dimaksud seorang kesatria selama ini adalah dirinya. Tapi deleh mencoba untuk meyakinkan diri dan akan berusaha dengan keyakinan apa yang diharapkan oleh mereka. Keesokan harinya semua suku berkumpul meminta kepada deleh untuk memimpin mereka semua.
Saat di perjalanan, salah satu dari mereka memberitahu bahwa kaum mereka telah dibawa dengan kapal oleh si gerombolan penjahat itu. Saat Deleh melihatnya, dia memanggil nama Evalet dengan suara yang sangat keras. Ketika Evalet dan yang lainnya melihat Deleh yang begitu menakjubkan karena dia telah menjadi pemimpin dari semua suku yang akan menyelamatkan mereka. Karena tidak bisa mengejar, mereka pun terpaksa harus menunggu waktu yang tepat untuk membebaskan mereka semua yang telah ditangkap dan dibawa oleh si penjahat. Malamnya, salah satu ketua suku lain memberitahu kepada Deleh, mereka harus menemukan mata ular agar mereka menemukan jalan menuju ke tempat kerajaan yang menahan kaumnya oleh sekelompok penjahat itu. Keesokan harinya, mereka semua mulai perjalanan di padang gurun yang begitu panas dan sangat jauh untuk mencari mata ular tersebut. Malamnya, Deleh menyadari bahwa mata ular yang mereka maksud ternyata adalah bintang di langit yang berada di arah barat, menandakan bahwa mereka harus mengikuti arah bintangnya untuk menuju ke sana. Dan mereka semua melanjutkan perjalanannya mengikuti arah bintang yang telah diberitahu oleh si Deleh. Setelah tiba di sana, mereka melihat banyak sekali budak-budak termasuk Gajah Manak yang dipekerjakan oleh si pemimpin laknat Babuyut tersebut. Bahkan tidak merasa kasihan menyiksa mereka satu persatu akibat kerjaannya yang begitu lambat. Ketika tiba si pemimpin, semua budak termasuk si prajuritnya merunduk ke bawah agar tidak melihat wajahnya. Saat salah satu budak penasaran dengan wajahnya si dewa, dia secara diam-diam mengangkat wajahnya ingin melihat rupa si pemimpin itu. Akan tetapi, dia diketahui oleh salah satu prajurit, dihukum dan dilemparkan ke bawah sehingga dia pun menjadi tewas. Malamnya, beberapa orang dari kelompok Deleh mulai beraksi melumpuhkan salah satu penjaga di sana dan membebaskan mereka satu persatu. Akan tetapi, diketahui oleh penjaga yang lain dan mereka berlari melarikan diri ke arah gurun dan dikejar oleh beberapa prajurit yang berada di sana. Namun, Tik-Tik melawan mereka hanya seorang diri untuk membiarkan mereka pergi duluan. Tik-Tik pun berhasil mengalahkan mereka dan tidak disangka-sangka salah satu prajurit yang belum mati menusuknya dari belakang sampai dia menjadi lemah. Dengan tenaga yang tersisa, dia langsung menusuk prajurit itu hingga menjadi tewas. Tiba si Deleh dengan kelompoknya melihat keadaan Tik-Tik yang berluka karena tidak ada harapan lagi bagi Tik-Tik, akhirnya dia pun menjadi mati. Merasa marah karena sahabatnya telah meninggal, sebagai seorang kesatria ia ingin membalas semua kejahatan yang telah terjadi dan menghancurkan kerajaannya untuk membebaskan kaum-kaumnya. Tiba keesokan harinya, mereka semua menyamar sebagai budak dan membuat semua rencana untuk menyerang dengan cara membuat Gajah Manak mengamuk dan keadaan menjadi kacau agar mereka mudah menyerang kerajaan tersebut. Dan di saat semua gajah mulai mengamuk, menyerang semua manusia tanpa tak terkendalikan. Disinilah semua suku mulai memberontak dan menyerang kerajaan serta prajurit-prajuritnya, menghancurkan piramidanya yang telah dibangun secara paksa oleh mereka selama ini. Lalu muncul pemimpin kerajaan di mana mereka semua berhenti dan diam hanya menunggu perintah si pemimpin untuk menyerang kembali. Kemudian pemimpin kerajaan mengatakan kepada Deleh, dia akan melepaskan kekasihnya jika dia dan pasukannya meninggalkan kerajaan itu. Lalu Deleh pun setuju dengan keputusannya, akan tetapi dia meminta semua orang sukunya termasuk budak yang lain diminta untuk diambil kembali dan melepaskan supaya mereka bisa pulang ke tempat asalnya.
Tetapi pemimpin kerajaan tidak menyetujuinya karena semua budak adalah miliknya, kecuali kekasih yang dia inginkan, dan semua budak akan dipekerjakan kembali. Setelah mendengar itu, Deleh langsung melemparkan tombaknya ke arah sang pemimpin sehingga tertusuk di dada dan jatuh ke bawah sampai menjadi tewas. Lalu Deleh mengatakan bahwa dia bukan seorang dewa, namun dia hanyalah manusia biasa. Is not a god! Dan terjadilah penyerangan kembali terhadap kerajaan mereka. Dan tiba-tiba sang kekasih si Evolet dibawa lari oleh salah satu prajurit dengan kuda. Deleh langsung mengejarnya untuk menyelamatkannya. Kemudian Evolet mengambil salah satu anak panah menusuk si prajurit itu sehingga dia menjadi lemah dan mereka berdua sampai terjatuh ke bawah. Saat Evolet ingin berlari ke arah si Deleh, si prajurit itu bangun dan memanah Evolet dari belakang sehingga dia tewas di dalam pelukannya. Deleh yang merasa marah mengambil tombak miliknya menuju ke arah si prajurit. Dia langsung menusuk prajurit tersebut sampai dia menjadi mati. Di mana detik-detik muncul adegan kesedihan karena dia tidak bisa hidup tanpa seorang kekasih. Akan tetapi berkat seorang peramal dari suku si Deleh yang bisa merasakan atas kematian si Evolet dari jauh, dia rela mati demi menyelamatkan Evolet dengan cara memasukkan jiwanya dengan menggunakan semua kekuatan yang dimiliki olehnya. Dan pada akhirnya Evolet pun berhasil hidup kembali. Please. Setelah perang selesai, kemenangan sudah didapatkan dan sekelompok suku Deleh meminta izin kepada suku kulit hitam untuk kembali ke tempat asal mereka. Dan kelompok Deleh pun diberi bibit tanaman untuk ditanam di suku mereka. Di akhir film, mereka semua bahagia atas kedatangan Deleh dan yang lainnya karena telah selamat kembali ke tempat asal mereka. Your father wants. They will feed you. The people of the Yagal thank the Nako people. That was the last. And then the long journey home began. Film pun ditutup saat Deleh melihatkan pertumbuhan bibit yang mereka tanam untuk kehidupan sukunya dan tidak ada kelaparan lagi. Dan film pun selesai.